Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti
kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus, agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus, agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar.
Tuhan, Shalom. Selamat sore untuk kita semua, para pengikut setia Eksesia Bible Teaching. Mari dimanapun kita berada, kita mempersiapkan hati kita, pikiran perasaan kita mau arahkan kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji, menyembah Dia Allah Elohim Yahweh yang telah menjagai kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kau menjagai kami Tuhan. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu, tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Sekali lagi, mari dengan tulus kita nyatakan pujian ini. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau selalu menemani kami Tuhan. Kau menemani kesayangan-Mu selalu, ya Yesus. Aku biji mata-Mu, tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Terbayangkan
hidupku ada di tangan-Mu. Masa depan kami Tuhan, Masa depanku ada di benakmu, tak kenal ragu, tak kenal ragu.
Ya Bapa, tiba saatnya kami mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu menguatkan kami Tuhan, yang selalu memampukan kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran-Mu, takkan pernah sedetik pun kami meragukan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pribadi kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami berjanji untuk takkan pernah meragukan pribadi-Mu Tuhan, dalam keadaan apapun itu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita naikkan pujian ini. Akan ku ragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Sekali lagi, tak akan ku ragukan
percaya Kau tetap menjaga, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuatku malu. Sekali lagi dengan lembut katakan, saat ku berjalan ya Yesus dalam lembah kelam, aku percaya Bapa, aku percaya Kau tetap menjaga, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuatku malu saat ku berjalan, saat ku berjalan dalam lembah kelam, aku percaya Kau tetap menjaga, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuatku malu. Pertolonganmu tak membuatku malu. Sekali lagi pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu tak membuatku malu. Waktu yang tepat saya berikan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohon Engkau berbicara kepada kami pada sore hari ini. Seperti Engkau berbicara kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu di kaki Gunung Sinai. Seperti juga Engkau berbicara kepada Abram dan Musa ribuan tahun yang lalu. Perdengarkanlah suara-Mu kepada kami saat ini ya Bapa. Berbicaralah kepada kami Bapa melalui Roh Kudus. Roh Kudus bantu hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Allah. Taruhlah perkataan dan firman-Mu di dalam mulut lidah hamba-Mu ini ya Allah. Dan berbicaralah dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan serial khotbah pada minggu lalu dengan tema menyentuh inti kekristenan. Jadi kita sudah membahas minggu lalu untuk seri yang pertama menyentuh inti kekristenan, dan sekarang bagian yang kedua dari tema yang sama menyentuh inti kekristenan. Ayat-ayatnya masih sama tapi ada tambahan-tambahan ayat yang lain. Dan saya berikan PR kepada kita, bisa membaca di rumah masing-masing. Kalau kemarin kita sudah membaca Filipi pasal 2 ayat 1-7, itu hampir satu perikop.
Saya minta kita juga bisa membaca Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Filipi 3 ayat 10, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, 1 Korintus pasal 8 ayat 3 dan 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Itulah ayat-ayat yang menjadi dasar pembahasan kita pada sepanjang tema atau subtema menyentuh inti kekristenan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 juga bisa kita jadikan dasar untuk kita bisa mempelajari di rumah masing-masing. Saya bacakan dua ayat ini, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kata Tuhan Yesus. Matius pasal 7 ini merupakan serangkaian khotbah Yesus di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. 3 pasal itu adalah isi dari khotbah Yesus di bukit. Jadi ini perkataan dari Yesus sendiri. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat yang kita baca sebelumnya tadi dari Efesus pasal yang ke-5, ayat 15 sampai 17, itu ada satu kalimat pada ayat yang ke-17 yang bagi saya itu menampar kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi sebenarnya yang Paulus sampaikan ini bukan nubuatan, tetapi peringatan atas apa yang Paulus lihat. Bahwa kehidupan mereka itu kehidupan yang tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka Paulus peringatkan mereka, jangan kamu bodoh. Artinya kamu jangan salah menjalani hidup. Kamu tidak boleh salah menggunakan waktu hidup ini. Kamu tidak boleh salah di dalam mengambil keputusan. Kamu tidak boleh salah dalam bertingkah laku. Kamu tidak boleh salah dalam merencanakan apapun. Kamu tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang Paulus sampaikan. Itu peringatan. Ada satu ilustrasi yang saya sudah berapa minggu ini saya sering berikan contoh dimanapun saya khotbah. Ada banyak orang Kristen, dia menjalani kehidupan yang bodoh, tetapi menurut dia itu dia cerdas. Tetapi faktanya, semua keputusannya, pilihannya, kebiasaannya itu pilihan bodoh dan kebiasaan bodoh. Artinya, definisi pilihan dan keputusan bodoh di sini adalah orang-orang yang memilih dan memutuskan dan berkebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pilihan mereka yang bukan dikehendaki oleh Allah. Keputusan mereka tidak sesuai kehendak Allah. Kebiasaan mereka tidak sesuai kehendak Allah. Semua dalam rangka untuk memuaskan hati mereka. Semua dalam rangka untuk menyenangkan hati mereka. Semua dalam rangka untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan fana yang menjadi tujuan keinginan-keinginan mereka mengambil dan memilih memutuskan apapun. Bagi mereka itu keputusan cerdas karena memuaskan. Tapi kepuasan yang mereka maksudkan bukanlah kepuasan yang Allah maksudkan. Dan itu kata Paulus, itu adalah kehidupan yang bodoh. Maka Paulus berikan peringatan kepada jemaat di Efesus. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu tidak bisa dipahami jika kita tidak mengusahakannya.
Makanya dalam Matius pasal 6 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tujuannya apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, agar melalui kebenaran yang kita cari, yang kita temukan, kita mengerti kehendak Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya sering sampaikan dalam beberapa minggu terakhir ini. Jika monyet diberikan pisang dan uang 1 miliar, menurut saudara, yang mana yang monyet pilih? Jadi jika monyet diberikan pisang dan uang 1 miliar, yang mana monyet pilih? Pasti kita akan menjawab, pasti monyet pilih pisang. Pertanyaan saya yang berikutnya, kenapa dia tidak pilih uang 1 miliar? Dan banyak yang menjawab, karena dia tidak tahu uang itu apa. Karena dia hanya membutuhkan pisang yang selama ini dia konsumsi. Makanya apa yang dia makan setiap hari, itulah yang dia tahu. Betul? Dia tidak mengerti jika dia ambil uang 1 miliar, maka uang itu bisa memberikan kebun pisang yang begitu banyak. Mungkin bisa membeli kebun pisang sampai 2-3 hektar. Minimal 1 hektar kebun pisang. Dan kalau dia mendapatkan kebun pisang sebanyak 1, 2, 3 hektar, berarti dia sudah punya persediaan makanan bertahun-tahun. Tapi kalau diambil 1 pisang yang diberikan, maka dia hanya bisa menghabiskan dalam 1 waktu. Tetapi sebenarnya fakta seperti ini, itu ada terjadi bagi banyak orang percaya, bagi banyak orang Kristen. Pilihan-pilihan yang diambil adalah pilihan-pilihan yang bodoh sebenarnya. Pilihan-pilihan yang diambil adalah pilihan-pilihan yang membinasakan sebenarnya. Pilihan-pilihan yang diambil adalah pilihan yang sebenarnya menghancurkan kehidupannya. Memperbudak kehidupannya dengan kehidupan yang diikat dengan kehidupan dosa. Dan itu fakta Bapak Ibu. Saya baru selesai mengisi sesi terakhir di camp siswa SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Baru selesai saya. Saya juga berikan ilustrasi yang sama. Saya tanya sama mereka, menurut kalian setelah mendengarkan ilustrasi seperti ya ini, bahwa kalau maunya dikasih 1 pisang dan 1 miliar, dia pilih pisang, dia nak pilih uang 1 miliar. Itu kan bagi kalian kan itu pikiran, itu keputusan yang salah. Ya, harusnya dia pilih itu uang 1 miliar. Tapi monyet hanya tahu pisang yang dia butuhkan. Sama dengan kita. Diajak, diberikan pilihan untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Itu kita tidak pernah ngambil. Kita tidak berusaha berjuang untuk mengenal Tuhan. Kita tidak berusaha berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang kita sering ambil adalah sesuatu yang kenikmatannya sangat fana, sangat pendek. Bahkan kenikmatan itu membinasakan kita, tapi itulah yang kita ambil tiap hari. Baru-baru ini kita baru mengikuti 2 kompetisi besar sepak bola. Yang satu adalah Piala Eropa, yang satu adalah Piala Amerika, Copa Amerika dan Euro. Dan rata-rata di seluruh dunia manusia selalu ambil waktu untuk menonton. Kalau Indonesia pasti dini hari. Pasti dini hari. Baik Euro maupun Amerika, Copa Amerika. Dan rata-rata orang akan mengorbankan waktu tidurnya demi menonton. Tapi untuk berdoa mencari Tuhan di jam-jam seperti itu, tidak banyak orang yang pengen bela-belain, berjuang. Padahal semua orang tahu bola tidak dapat memberikan kehidupan. Semua laki-laki tahu bola tidak pernah memberikan kehidupan. Semua orang pria tahu nonton bola tidak bisa menambah kesehatan, bahkan mengurangi kesehatan. Kalau sebulan dia nonton terus di jam 2, jam 3. Dini hari. Tapi toh tetap mereka memilih untuk selalu bisa mengorbankan waktu tidur mereka. Tapi ketika dibandingkan dengan pada waktu diminta berdoa pagi, jangan jam 3 pagi deh, jam 5 pagi aja orang susah. Selalu banyak alasan. Dikasih pilihan yang benar, tidak dipilih.
Bingung nggak saudara? Tadi saya ngomong sama anak-anak SMA. Kamu bertahun-tahun dibodohin. Karena hidup memilih pilihan yang salah yang membinasakan. Pilihan bodoh, apa itu? Kalau kamu lagi main game, mamamu minta, ayo lepas game, kita berdoa sama-sama, ibadah yuk. Kamu merasa terganggu kan? Mereka bilang, iya terganggu. Bayangkan tuh. Terganggu loh. Disuruh baca Alkitab, itu seolah-olah kegiatan membaca Alkitab itu, kebiasaan membaca Alkitab, seolah itu mengganggu mereka. Seolah itu tidak menyenangkan sama sekali. Bayangkan tuh. Tapi sebaliknya kalau nonton drama Korea, film-film, waduh, tanpa disuruh, itu hati mereka langsung didorong. Seperti sudah ada koordinat, harus melakukannya. Titiknya, ke sini. Hati mereka diarahkan ke situ. Hati mereka didominasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan yang bodoh dan membinasakan. Tapi dia nggak biasa oleh orang hari ini. Oh enggak apa-apa, masih muda. Itu bukan biasa Bapak Ibu. Kebiasaan yang salah yang dilakukan berulang-ulang itu akan menghancurkan mereka. Dan saya bilang sama mereka tadi, kalau kamu melanjutkan kebiasaan seperti ini terus-menerus setiap hari, maka kamu akan menjadi sampah di bumi ini. Sampah di bumi. Kenapa? Kebiasaanmu sampah, isi otakmu sampah, hatimu sampah, tidak ada kebenaran sama sekali. Dan dengar, itulah Anda akan menjadi makanan iblis setiap hari. Dan pasti masa depanmu sampah. Banyak orang seperti monyet, memilih hal yang bodoh, kebiasaan yang bodoh setiap hari. Maka Paulus berikan peringatan kepada jemaat di Efesus. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Harus mengerti kehendak Tuhan, tapi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Dan tahukah saudara, sebenarnya tujuan dan target akhir orang percaya adalah kita harus dikenal oleh Allah. Tidak ada target lain Bapak Ibu. Tidak ada tujuan lain. Percuma di akhir hidup kita Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Mari kita baca ayatnya. Ayat 23 tadi. Dari Matius pasal 7. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah benar Tuhan tidak mengenal hidup kita? Pasti Tuhan kenal. Tapi ini maksud dengan aku tidak pernah mengenal kamu, artinya kata mengenal itu, aku tidak pernah menikmati hidupmu. Kamu memilih suka-suka pilihan kamu. Kamu memilih yang tidak aku pilih. Kamu melakukan yang tidak aku suruh kamu lakukan. Kamu memilih sesuai dengan kehendakmu sendiri, bukan kehendakku. Maka kamu yang menikmati dirimu dan iblis menikmati dirimu. Karena iblislah bapakmu. Aku bukan bapakmu. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Anda boleh Kristen, tapi sebenarnya Anda tidak pernah sampai pada tujuan kekristenan yang sesungguhnya. Anda tidak pernah ada dalam lintasan inti kekristenan. Anda tidak menjalani kehidupan pada trek inti kekristenan. Anda keluar dari lintasan inti kekristenan. Anda keluar dari kawasan inti kekristenan. Itulah hamartia sebenarnya. Itulah dosa, meleset, menyimpang, luncas, tidak tepat sasaran. Pikiranmu tidak pernah tepat sasaran. Perasaanmu tidak tepat sasaran. Gairahmu tidak sesuai kehendak Allah. Perasaanmu tidak sesuai kehendak Allah. Perkataanmu tidak sesuai kehendak Allah. Tindakanmu tidak sesuai kehendak Allah. Kebiasaanmu tidak sesuai kehendak Allah. Keputusanmu tidak sesuai kehendak Allah. Anda keluar dari lintasan inti kekristenan. Anda tidak ada dalam kawasan inti kekristenan. Yaitu apa? Dikenal oleh Allah. Allah menikmati hidup kita tiap saat dan tiap hari. Jadi target dan tujuan kekristenan cuma satu. Pada akhir kehidupan kita, Tuhan mengaku di ujung kehidupan kita, aku mengenal kamu. Kita dikenal oleh Allah. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, selamat datang dalam kerajaanku. Amin.
Hai hambaku yang setia, selamat datang dalam kerajaanku. Dan kita melihat wajah Tuhan tersenyum. Tuhan melihat dengan senyum kepada kita. Hai hambaku, selamat datang dalam kerajaanku. Hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Ada senyuman Tuhan. Maka ada lagu dari Kak Stefani yang senyum Tuhan di akhir, di ujung hidup kita. Pastikan Tuhan tersenyum melihat dan menyambut kita. Pastikan Tuhan menantikan kepulangan kita ke sorga. Amin. Tapi kalau selama hidup kita tidak dikenal oleh Allah di bumi, tidak mungkin Tuhan mengenal kita di sorga nanti. Orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah tidak mungkin diizinkan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak bisa Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apa tanda orang dikenal oleh Allah? Apa sih tandanya Pak? Seseorang dikenal oleh Allah. Ada nggak dalam Alkitab ngomong Pak? Ada. Dan tahukah saudara? Buatlah dirimu dan keluargamu dan anak-anakmu untuk fokus, prioritas, hanya berjuang untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena itulah syarat memiliki hidup kekal. Maka di sekolah Kristen Generasi Unggul, kami garansi memberikan kepastian. Kalau anak-anak sekolah di sini dan ikut semua aturan, ikut semua apa yang kami ajarkan, maka kami pastikan, walaupun mereka masih di bumi, mereka sudah dipastikan sudah memperoleh hidup kekal. Ada nggak ayat Alkitab yang menjamin, yang mengatakan hal ini? Ada. Apa tandanya Pak? Anak-anak geniu, kalau dia ikut aturan semuanya, dia mengikuti semua apa yang kita ajarkan, semua program, dia ikuti semuanya. Ada nggak tanda, ada nggak jaminan Pak, bahwa anak-anak sekolah geniu sudah memiliki hidup kekal selama di bumi, selama bersekolah di sini? Ada. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini tandanya. Anak-anak geniu dan kita semua selama di bumi sudah memiliki kepastian kita memperoleh hidup kekal selagi masih di bumi. Bunyinya begini, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini doa Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka kita harus berjuang untuk mengenal Tuhan. Tanpa kita mengenal Allah, kita pasti tidak dikenal oleh Allah. Tanpa kita mengenal Allah, kita pasti tidak mengasihi Allah. Hanya orang yang saling mengenal yang akan saling mengasihi. Inilah tanda orang dikenal oleh Allah. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Bunyinya begini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Ini jaminan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Karena mengasihi Allah, tanda paling utama dari seorang yang mengenal Allah. Karena tidak mungkin orang bilang aku mengenal Allah, tapi tidak ada buah dari mengasihi Allah. Tidak mungkin. Tapi ketika kita bilang aku mengenal Tuhan, buahnya apa? Alkitab bilang orang itu mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dikenal oleh Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah berjuang memastikan bahwa kita telah mengenal Allah dan dikenal oleh Allah? Apakah kita telah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa Pak tanda orang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada 4 tanda. Segala sesuatu yang dia lakukan, semuanya untuk Tuhan. Apa indikator kita melakukan semuanya untuk Tuhan? Sehingga kita memiliki tanda bahwa kita mengasihi Allah. Ada tanda yang pertama, lakukan dengan segenap hati apapun tanggung jawab kita. Amin. Lakukan segenap hati. Yang kedua, lakukan dengan segenap jiwa, segenap pikiran, segenap perasaan. Kita maksimalkan, kita berikan, kita tumpah ruahkan dalam setiap aktivitas, dalam setiap tugas tanggung jawab kita yang kita kerjakan. Yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Apapun yang kita miliki, apapun kita kerahkan, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan yang keempat, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita lakukan dengan segenap akal budi kita. Pengetahuan,
kemampuan, kecakapan, keterampilan, kita kerahkan, kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Itu tanda bahwa kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Kita memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena orang kalau mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Pasti. Dan orang yang mengasihi sesama pasti mengasihi Tuhan. Amin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Dan sebaliknya orang yang mengasihi sesama pasti mengasihi Tuhan. Kenapa? Ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Seharusnya perjuangan kita adalah perjuangan untuk mengenal Allah sehingga makin hari kasih kita kepada Allah makin bertumbuh. Makanya jangan anggap remeh dengan jam doa tiap hari. 30 menit harus selalu mengambil waktu berdoa 30 menit. Jumpai Tuhan. Perkaya, perbanyak pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena tanpa perjumpaan kita dengan Tuhan tidak mungkin kita bertumbuh dalam hal cinta kepada Allah. Cinta itu anugerah Tuhan, tapi mencintai Tuhan itu keputusan. Jadi sekali lagi, cinta itu pemberian Tuhan, tapi mencintai Tuhan itu keputusan. Itu perjuangan yang kita harus lakukan bersama-sama. Mari saya mengajak kita, jumpai Tuhan. Bapak Eras Sabdono sering melakukan doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat, dan di Kupang itu di Indonesia bagian tengah ini itu jam 6 pagi, di Papua jam 7. Ambil waktu, tapi kita juga harus punya waktu doa pribadi. Jumpai Tuhan secara pribadi. Harus menyiapkan waktu khusus untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Harus ada namanya private meeting antara kita dengan Tuhan. Dan itu harus kita nantikan setiap hari. Wah, saya mau ketemu Tuhan nih. Saya kalau di hotel, ya, kalau kosong sore atau pagi jam-jam 9, jam 10, saya pasti berdoa dulu. Saya sudah berdoa dini hari, tapi saya harus berdoa kembali lagi, berdoa lagi. Setiap waktu kosong di hotel, saya pasti berdoa. Dan saya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Terus menerus, seperti para tokoh-tokoh Alkitab. Mereka selalu berbicara kepada Allah. Mereka selalu berdialog dengan Tuhan, dan saya melakukan dua model. Berdialog dengan Tuhan, berbicara di dalam pikiran dan perasaan kalau di depan umum, tapi kalau saya sendiri di kamar hotel atau di rumah, di kamar di rumah, saya pasti mengeluarkan suara, berbicara. Kalau saya sering berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi, pasti perasaan saya akan terkoneksi dengan perasaan Allah. Pasti pikiran saya akan terkoneksi dengan pikiran Tuhan. Dan pikiran perasaan kita akan menyatu dengan pikiran perasaan Tuhan. Kenapa? Setiap hari yang kita pikirkan Tuhan, setiap hari yang kita rasakan Tuhan, setiap hari yang kita bicarakan Tuhan. Tidak mungkin kalau kita setiap hari berbicara dengan Tuhan, tidak mungkin yang melekat adalah dalam hidup kita adalah iblis. Tidak mungkin. Kita akan selalu mengingat orang yang kita sering ketemu dan sering kita bicarakan. Sama. Kalau kita sering ketemu Tuhan, sering berbicara dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang kita ingat tuh tiap hari. Pikiran Tuhanlah yang kita pahami. Perasaan Tuhanlah yang kita rasakan. Sehingga kehendak kita itu sama. Diambil, diadopsi, diserap dari kehendak Allah. Maka apa yang kita kehendaki pasti berasal dari Tuhan. Kenapa? Kita sering menjumpai Tuhan. Kita sering berbicara dengan Tuhan. Kita sering bertanya kepada Tuhan. Kita sering berdialog dengan Tuhan. Maka pikiran perasaan kita menyatu dengan pikiran perasaan Tuhan. Hati kita menyatu dengan hati Tuhan. Maka yang ada dalam hati kita pasti bukan dosa. Pasti bukan hal-hal yang najis. Pasti hal-hal yang benar. Hal-hal yang sesuai kehendak Allah. Indah ini Bapak Ibu. Faktanya banyak orang pengen serupa dengan Yesus. Keinginan serupa dengan Yesus. Tapi fakta kehidupannya, perbuatannya tidak menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Kenapa? Dia tidak melakukan apa yang saya ngomong tadi. Tidak sering berbicara kepada Tuhan. Tidak sering berdoa, tidak sering berdialog, tidak sering membaca Alkitab. Dia tidak ada keinginan, tidak ada kesenangan, tidak ada kesukaan dan gairah ketika membaca Alkitab. Seharusnya orang bilang kalau dia bilang mengasihi Tuhan, dia bilang dia itu rajin berdoa, dia bilang itu dia mengenal Tuhan. Pasti dia akan suka membaca Alkitab. Maka di sekolah Genu selalu anak diajarkan membaca Alkitab. Bikin renungan, hafal ayat, doa dengan orang tua, IPK, ibadah pemuridan keluarga. Ini adalah program-program sebagai jaring penyelamat bagi keluarga dan anak-anak kita. Tidak ada program di sekolah Genu yang tidak dalam rangka untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan
mengubahkan mereka menjadi serupa dengan Yesus. Semuanya dalam rangka mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan berkorban demi Tuhan. Hidup suci, hidup kudus. Semua programnya begitu. Tidak ada program yang lain. Maka saya tidak akan pernah mengizinkan ada program di sekolah Genu yang tidak mendorong anak untuk mengenal Tuhan, yang tidak mendorong anak untuk mengasihi Tuhan, yang tidak mendorong anak untuk dibentuk menjadi serupa dengan karakter Yesus. Tidak akan saya izinkan. Program-program kita, bayangkan, 24 jam hidup dalam hadirat Allah tahun lalu. Pasukan doa dari TK sampai SMA. Setiap Jumat berdoa memuji menyembah Allah. Morning blessing setiap hari, 30 menit tiap hari menyembah Tuhan. Bayangkan, menyembah Tuhan tiap hari. Anak TK sudah menyembah Tuhan di sekolah kami. Dan menyembah Tuhan lagu-lagu Bapak Eras. Iya, ditaruh di TV, diputar di TV. Jadi YouTube, lagu dari Bapak Eras nyanyi langsung dan mereka ngikutin dan menyembah bersama-sama. Bisa. Dari kecil anak harus diajar menyembah, berdoa, memuji Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu bekal kekekalan buat anak-anak kita. Sehingga apa? Pikiran dia, perasaan dia, gairah dia, itu gairah ketemu Tuhan, gairah menyembah Tuhan, gairah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang banyak orang tidak lakukan. Banyak sekolah Kristen menganggap remeh untuk kebiasaan memuji menyembah Tuhan. Waduh, kasihan sekali. Sangat kasihan. Program yang lain, In God, Intimacy with God. Setiap Rabu kita memuji menyembah Tuhan. Dan anak-anak menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Tuhan. Dari kecil. Ada program yang kita launching lagi tahun ini, Januari. Gemari Tuhan. Ada 4 gemar. Gemar untuk berdoa. Gemar untuk membaca Alkitab. Gemar untuk menceritakan kebenaran dan kebaikan dan kesaksian di mana Tuhan menolong anak-anak. Dan yang keempat, gemar menolong sesama. Ini gemar 4 gemar ini yang kami ajarkan kepada anak kami TK sampai SMA. Ini program-program yang membuat anak makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan pasti mereka tidak mungkin terhilang. Maka saya jamin kalau anak-anak mengikuti semua program kita dengan sungguh-sungguh, pasti anak-anak kami garansi selagi masih di sekolah kita, selagi dia masih hidup di sini, dia sudah punya kepastian memperoleh hidup kekal. Kenapa? Dia ada di lintasan inti kekristenan. Dia ada dalam perjalanan inti kekristenan. Dia dalam trek inti kekristenan. Dia dalam trek jantung hati Allah. Dia ada dalam trek kehendak Allah. Dan setiap hari anak-anak digiring untuk mengenal Allah sebagai tanda dan tujuan target orang percaya. Setiap orang percaya akan berakhir dengan apa? Dia harus pastikan bahwa hidupnya dikenal oleh Allah selagi masih hidup di bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh, di akhir ibadah Exousia Bible Teaching ini, lepaskanlah berkat bagi kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dan persekutuan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke langit baru dan bumi yang baru, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.